Halo semua, perkenalkan nama saya Ria Mapaskah Christine Sinaga dengan NPM C1C023100. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi dari arus kas itu sendiri. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menginformasikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan untuk suatu periode tertentu. Nah, perlu kita ingat bahwa laporan arus kas tidak menggunakan asumsi akrual, tapi laporan arus kas menggunakan asumsi cash basis. Artinya, syarat transaksi tersebut dapat termasuk ke dalam laporan arus kas jika transaksi tersebut sifatnya tunai. Dalam proses penyusunan laporan arus kas ini dibuat jika ketiga laporan lainnya, yaitu laporan laba rugi dan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan sudah dibuat sebelumnya dengan asumsi akrual. Ketiga laporan inilah yang menjadi dasar mengubah ke laporan arus kas dengan asumsi cash basis. Lalu laporan arus kas itu penting, bahkan laporan arus kas ini termuat dalam PSAK-nya sendiri, yaitu PSAK nomor 2. Mengapa dikatakan demikian? Karena informasi laba, di mana laba ini akrual yang dihasilkan dari asumsi akrual, itu kalau terdapat indikasi manajemen laba, maka labanya itu menjadi rendah. Nah, dengan asumsi akrual ini masih memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba atau mengatur laba. Tujuannya yaitu supaya lebih smooth dan perubahan laba itu tidak terlalu tinggi. Kemudian, terdapat manfaat dari laporan arus kas, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya dan membayar dividen, serta untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa yang akan mendatang. Perlu diingat kalau lebih besar cash income daripada cash outcome, maka kas bersihnya atau net cash-nya adalah net cash provided atau kas bersih yang dihasilkan. Akan tetapi jika sebaliknya, tidak boleh dikatakan kas bersih yang dihasilkan, akan tetapi mengatakannya adalah kas bersih yang dikeluarkan atau net cash used by operating activities. Kemudian, terdapat 3 aktivitas dalam laporan arus kas ini. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu transaksi-transaksi yang mempengaruhi item-item dalam laporan laba rugi. Yang kedua, ada aktivitas investasi, yaitu transaksi-transaksi yang mempengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu transaksi-transaksi yang mempengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang dan atau ekuitas. Di sini saya akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama itu penjualan barang dagang. Transaksi ini termasuk ke dalam laporan arus kas masuk. Mengapa dikatakan demikian? Karena menjual barang dagang itu artinya kita menerima uang dan dilaporkan sebagai aktivitas operasi. Mengapa dikatakan demikian? Karena mempengaruhi laba yang ada, yaitu penjualan yang terpengaruh. Lalu contoh yang kedua, pembayaran gaji karyawan. Nah, transaksi ini termasuk ke dalam laporan arus kas keluar. Mengapa dikatakan demikian? Karena membayar gaji itu artinya kita mengeluarkan uang. Dilaporkan sebagai aktivitas operasi karena mempengaruhi laba yang ada, yaitu beban gaji terpengaruh. Sekian video dari saya, kiranya dapat dipahami.